Ini saya bongkar kingpin, bearing kingpin, karena saya curiga suara ketuk-ketuk, suara tuk-tuk-tuk itu ketika setir diputar berasal dari kingpin. Nah, makanya ini akan saya bongkar kingpinnya. Nah, ini ketika saya putar-putar ternyata tidak masalah ya. Ya agak seret, cuma tidak ada suara kretek-kretek itu seperti di saat setir kita putar. Ya, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap bongkar kingpinnya, kingpin dan bearingnya. Dan melihat dari sini sepertinya tidak masalah sih kingpin maupun bearingnya. Ini tirotnya sudah dilepas dengan alat pelepas tirot. Kemudian kita lepas kaliper rem, mencari bunyi-bunyi yang di kaki-kaki itu emang susah ya teman-teman ternyata. Dan ini pun ketika saya sudah bersihkan laker kingpin, saya pasang lagi, itu tetap suara tetap muncul. Tapi tidak apa-apa, ini saya videokan pembongkaran kingpin dan bearingnya. Ini kita buka dudukan kaliper remnya atau bracket kaliper rem. Kita bisa lepas cakramnya. Ini teman-teman, sepertinya tidak ada kehanaian, lancar-lancar saja diputar itu bagian laker kingpinnya. Tapi saya penasaran, akan saya bongkar sekalian. Ini kita buka 4 baut pengunci bearing kingpin. Jadi pinnya itu jadi satu dengan tutupnya ini. Pen pada steering knuckle. Kita kendorkan juga bagian kingpin bawah. Ada 4 juga bautnya, di atas ada 4, di bawah ada 4 baut. Kita lepas baut yang bawah dulu, lalu baut yang atas juga kita lepas. Kita bisa congkel pakai obeng untuk mencabut kingpinnya. Nah ini pennya ya. Yang bawah juga bisa kita cabut. Nah sebelum kita lepas,
steering knuckle-nya kita lepas dulu seal oli atau seal debu atau seal lumpur ya, oil seal, tapi bukan seal oli sih, ini untuk mencegah supaya lumpur-lumpur tidak masuk ke dalam steering knuckle yang mengotori bearing kingpin. Ini baut 10 kalau nggak salah. Jadi ini platnya ini ada berfungsi untuk menjepit sealnya. Ini platnya ada 4 ya, separuh lingkaran dan separuh lingkaran. Ini yang luar, ada yang dalam juga. Nah, ini ada kayak gasket gitu ya, tapi yang sebelah satunya, sisi roda satunya malah tidak ada gasketnya, langsung seal aja. Bisa kita lepas steering knuckle-nya. Nah, itu bearnya lepas yang bawah. Nah, ini sealnya. Dan juga ada gasketnya, ada plat penjepitnya, ada 4. Nah, ini tanpa grease-nya banyak banget mengumpul di sini, kita bersihkan nanti. Nah, ini setelah dibersihkan seluruh grease yang terkumpul di sini, itu sealnya, seal debunya, seal lumpur. Nah, ini dudukan lakernya sepertinya sih belum rusak ya, cuma tergores bekas lakernya. Jadi ini saya putuskan tidak saya ganti ya, ini karena masih rata, saya tidak ganti. Yang bawah juga masih rata, tidak ada coakan-coakan, karena saya juga males ngetuk-ngetuk ya, kita harus pakai pahat atau pakai obeng minus, kita ketuk-ketuk untuk melepasnya. Nah, karena saya males melakukannya dan juga ini masih bagus, masih rata, maka saya akan tetap pakai yang ini. Ini steering knuckle-nya udah saya bersihkan juga. Ini wheel hub-nya, hub roda. Ini yang ke T-rod-nya. Seperti ini penampakannya. Jadi hub roda tidak perlu kita lepas ya untuk mengganti bearing laker kingpin. Ya, ini saya pakai plat seng ya untuk ganjel atau untuk simnya, karena kalau tanpa plat ini nanti akan seret putarannya. Ini kingpinnya langsung menyatu dengan penutupnya. Ini laker kingpinnya, mereknya adalah, bawaannya adalah Koyo ya, Koyo Japan 30302.
30302 kodenya. 30302 3032 JR. Koyo. Ini adalah plat penjepit silnya, sil lumpurnya. Ada 4 ini, yang plat yang sebelah dalam. Ini plat sebelah dalam. Sebelah dalam ada 2, sebelah luar juga ada 2. Karena akan menjepit ini. Menjepit gasket atau lapisannya ini dan juga silnya. Nah, saya juga udah beli bearing merek NTN. Cuma saya akan ganti bearingnya. Untuk pasangannya yaitu ring luarnya saya tidak akan ganti. Ini kodenya 30302, sama seperti yang bawaannya tadi yang Koyo 3032. Yang baru. Jadi untuk ring atau apa ya, untuk ring yang luarnya tidak akan saya pakai, saya tetap pakai yang lama karena saya malas masangnya ya. Jadi saya akan pakai yang bearingnya aja, sedangkan dudukan bearing yang kita ketok-ketok itu tidak saya ganti. Nah, saya akan ganti dalaman aja ini. Ini mereknya NTN Japan juga. Tiga nol dua 4T. Nah, bagi teman-teman seharusnya ganti sekalian ya sama yang ring luarnya, tapi ini saya tidak karena males menggantinya. Karena saya rasa masih bagus yang lama. Sebenarnya sih sayang ya kalau udah bongkar nggak diganti. Kita kasih oli, kita coba. Nah, masuk ya. Kita kasih oli dalamnya dulu, nanti setelah itu kita kasih grease. Oke, saatnya memasang. Nah, ini saya tidak ganti ya untuk dudukan bearingnya, jadi masih pakai yang lama. Seharusnya sih diganti sekalian ya, tanggung ya, tapi ya udahlah, saya males banget waktu itu untuk ngetok-ketok, males. Kita kasih grease supaya nempel bearingnya. Kita pasang steering knuckle-nya. Kita pasang sebelah atas dulu, baru bawah. Kita pasang bautnya. Baut 10 atau 12 ya, lupa saya.
Pertama saya kencangkan yang bawah dulu. Kencangan bautnya antara 2 sampai 3 kg meter. 2 sampai 3 kg meter. Ini kalau nggak salah saya pakai 2 kg momennya. Pakai 2 kg nih saya. Kalau udah kencang, kita lanjut yang atas. Oke, kita lanjut yang atas. Saya kasih SIM atau plat pengganjal dulu. Saya lupa ini kayaknya sih 0,9 mili kalau nggak salah ya, platnya, plat seng. Karena kalau tidak pakai pengganjal itu nanti akan seret ketika kita kencangkan. Pakai 0,92 kalau nggak salah, lupa saya ukurannya. Jadi coba-coba sampai ketika kita kencangkan keempat bautnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Maka kita butuh pengganjal atau SIM, bahasa bengkel, bahasa tekniknya SIM. Ini kita kencangkan dengan kekencangan 2 kg meter. Ini torsi pengencangan bautnya 2-3. Jadi kalau yang sudah pengalaman tidak perlu kunci momennya. Ini udah kencang semua atas bawah. Lalu kita cek dengan timbangan. Nah, tarikan dengan timbangan ini harus antara 1 sampai 1,8 kg. Sesuai standar di buku. Ini kondisi tanpa silnya jadi belum terpasang ketika kita ngukur pakai timbangan tadi. Oke, kalau sudah kita pasang silnya, nah pertama kita pasang plat yang sebelah dalam dulu. Ini hadapnya separuh ke atas, separuh ke bawah ya. Ini hadapnya separuh ke atas, separuh ke bawah. Nanti yang penjepit luarnya itu separuh kanan, separuh kiri. Ini setengah lingkaran atas bawah. Nanti plat yang kedua setengah lingkaran kanan kiri. Ini atas dulu kita pasang, kita kasih baut dulu supaya gampang. Kemudian yang kita pasang silnya. Nah, lalu kita jepit dengan plat yang sebelah luar, hadapnya kanan kiri. Jadi plat yang dalam itu atas bawah, plat yang luar untuk penjepitnya ini kanan kiri. Ini baut 10 ya. Nih, sebelah kanan sudah, sebelah kiri kita pasang juga platnya, plat penjepitnya.
Oke, kita kencangkan bautnya. Kita kencangkan semua bautnya. Nah, jadi ini sealnya udah terpasang ya, seal debu atau seal oli atau seal lumpur. Lalu kita pasang tirotnya. Nah, tirotnya kita pasang, kita kencangkan murnya sehingga kencang, sehingga terangkat ke atas. Lalu kita paskan lubang untuk kawatnya, untuk penguncinya, supaya tidak lepas. Ini kalau sampai lepas bahaya ya, ketika kita jalan lepas, wah ini nggak terkontrol setirnya. Kita teguk penguncinya supaya nggak lepas. Kita pasang cakramnya, kemudian bracket kalipernya kita baut dari belakang. Dua baut ukuran, lupa saya, 17 kalau enggak 14. Kita kencangkan dengan kunci yang panjang. Kita pasang kampas remnya, lalu kita pasang kalipernya. Ya, hasilnya udah terpasang cakram dan kalipernya. Oke, sekarang tinggal pasang roda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jadi setelah ini selesai itu tetap ya bunyi ketukan ketika setir diputar itu tetap ada, jadi belum hilang. Jadi sumber bunyinya itu bukan dari kingpin ya, tidak ada sumber bunyi yang lain. Nah, sampai video ini dibuat saya belum ketemu penyebab setirnya bunyi kletek-kletek, bunyi tuk-tuk tadi. Teman-teman yang punya pengalaman mengatasi bunyi-bunyi seperti itu silahkan komentar di bawah, karena masih penasaran saya sampai sekarang belum ketemu juga. Tapi untuk perjalanan jauh itu aman, tidak ada kendala, cuma kadang-kadang ada bunyi kutuk-kutuk tuk gitu ketika setir diputar atau ketika digoncangan ya. Jadi dari video ini saya memperkirakan bahwa bunyinya itu bukan dari kingpin, tapi ada bunyi yang bersumber dari lainnya, komponen lain. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.